Waktu itu aku diterima kerja di sebuah tambang terpencil, di tengah hutan daerah Jawa Tengah. Aku pikir ini rejeki, setelah lama nganggur akhirnya keterima juga. Tempat kerja menyediakan rumah tinggal, katanya sih nyaman, dekat lokasi tambang, tinggal jalan kaki. Pas pertama kali lihat rumahnya, aku langsung ngerasa aneh. Rumah kayu tua, besar, tapi berdiri sendirian di tengah hutan, jauh dari permukiman. Orang-orang sana nyebut rumah itu, Omah Tumbal. Tapi kami semua ngerasa itu cuma lelucon serem-sereman doang. Aku sekamar sendiri, dan sialnya, dapat kamar paling pojok. Dindingnya lembab, baunya kayak bunga layu dan tanah basah. Di bawah ranjang aku nemuin boneka kecil kotor, bajunya kayak bekas darah kering. Tapi anehnya, udah pada bilang ke atasannya, kamar itu gak pernah kosong. Malam pertama, aku mimpi aneh. Ada anak kecil berdiri di depan pintu kamarku. Bajunya sobek-sobek, rambutnya panjang nutupin wajah. Dia bilang pelan, suaranya kecil banget. "Main, yuk." Aku bangun dengan badan basah kuyup karena keringat dingin. Tapi yang bikin jantungku hampir copot, di lantai dekat ranjang ada jejak kaki kecil, basah, seolah ada yang baru keluar dari kamar mandi. Aku sendirian malam itu, gak ada siapapun. Besoknya, salah satu temenku hilang. Namanya Dani. Dia tidur di kamar sebelah. Barang-barangnya masih di dalam. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Tapi gak ada siapa-siapa. Kami panggil, kami dobrak, tapi nihil. Orang-orang bilang mungkin dia kabur. Tapi aku tahu, dia gak mungkin ninggalin dompet, HP, dan semua barangnya gitu aja. Aku makin curiga, sampai akhirnya, mandor tambang bilang sesuatu yang bikin darahku dingin. Kalau kamu masih bisa pulang dari rumah itu, berarti kamu belum waktunya. 3 hari setelah Dani hilang, rumah itu makin aneh. Tiap malam, aku dengar suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari dalam lemari tua yang dikunci rantai di pojokan kamar. Pelan, teratur, tok, tok, tok. Aku coba tanya-tanya ke warga sekitar. Awalnya mereka tutup mulut, tapi ada satu kakek yang bilang, dulu pemilik tambang ini punya anak perempuan. Cantik, pintar, tapi meninggal mendadak karena disantet saingan bisnis ayahnya. Ibunya gak terima. Dia datang ke dukun minta anaknya dihidupin lagi. Dukun itu bilang, bisa. Tapi setiap kali dia hidup, harus ada tumbal yang mati. 1 nyawa untuk 1 malam. Sejak itu, dibangunlah Omah Tumbal. Rumah itu bukan tempat tinggal biasa, tapi tempat untuk menyimpan para calon tumbal. Para pekerja baru yang gak pernah tahu, bahwa mereka dipilih buat mati demi anak yang udah mati. Dan arwah anak itu, masih tinggal di kamar pojok. Masih menunggu teman main. Malam keempat, aku mimpi dia lagi. Tapi kali ini, dia gak berdiri diam. Dia duduk di kasurku. Tangannya dingin megang pergelangan kakiku. Matanya kosong. Mulutnya sobek sampai ke pipi. Aku udah main sama Dani, sekarang gantian, ya. Aku bangun sambil teriak. Tapi pintu kamarku, gak bisa dibuka. Lemari di pojokan mulai goyang sendiri. Dan suara ketukan itu makin keras. Tok, tok, tok. Aku coba kabur lewat jendela, tapi di luar cuma hutan gelap. Aku lari sekencangnya. Gak tahu kemana, sampai akhirnya ketemu petugas tambang yang jaga malam. Mereka langsung tarik aku dan bilang, kalau kamu bisa keluar malam ini, jangan pernah balik lagi. Kamu udah lolos, tapi jangan cerita ke siapa-siapa. Dan sekarang, aku cerita ini bukan buat cari sensasi. Tapi kalau suatu hari kamu ditawarin kerja di tambang, terus dikasih tempat tinggal di rumah kayu di tengah hutan, jangan ambil. Karena bisa aja, itu Omah Tumbal. Dan giliran kamu, udah ditunggu.